Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel di mana Bobers bisa menemukan berbagai informasi soal liburan yang pastinya informatif dan juga fun. Nah, di video kali ini Bocan akan mengajak Bobers menyelusuri jalan dari Sukabumi yang bakalan tembus ke Anyer. Jadi ini adalah penutup video road trip Sukabumi. Kalau kemarin hari terakhir Bocan nginep di Grand Ina, dan di hari ini Bocan akan balik ke Jakarta, tapi nanti lewat Anyer, mampir nginep 2 malam di Anyer. Nah, ini rute yang akan kita lalui. Kalau dari Google Maps sendiri jaraknya itu 195 km. Waktu tempuhnya sekitar 5 jam, tapi lagi-lagi itu yang cuma estimasi ya, belum pasti, karena di perjalanan ini ada beberapa drama family, karena jalanannya ternyata lumayan menguras tenaga dan konsentrasi Bobers. Kalau ini kita baru masuk daerah Karanghawu. Ini jalanannya masih datar, masih bisa lihat laut, masih bisa lihat pantai deket-deket gitu. Nah, masuk daerah ini kita akan mulai nanjak ke atas bukit nih Bobers. Kita lihat pemandangan di depan itu udah hijau, udah pohon semua, udah yang berarti itu udah perbukitan, dan kita akan menelusuri pinggiran bukit itu. Kalau mungkin bakalan membelah bukit, pokoknya tonton videonya sampai habis. Nah, ini jalanannya udah mulai berlika-liku, udah mulai belok-belokan yang curam, terus juga udah mulai naik turun. Bocan pikir awalnya tikungan itu cuma sekali 2 kali, ternyata tikungannya bakalan tanpa henti, bakalan sampai ujung perjalanan, jalanannya masih seperti ini Bobers. Nah, di sini Bocan agak alfa karena nggak merhatiin kondisi si kakak, anak Bocan yang pertama itu. Dia emang nggak kuat kalau harus lewatin jalan yang berlika-liku kayak gini, dan awalnya pun Bocan nggak tahu jalanannya separah ini kan belokannya, karena mikirnya udah lihat di Google Maps ini tuh jalanannya besar, terus jalanannya kayak jalan utama, jadi kita mikirnya jalannya udah pasti bagus, tapi ternyata konturnya seperti ini. Dan beneran alfa, si kakak tuh kelihatan Bocan suruh tidur sih. Biasanya kalau jalan kayak gini tuh dia biasanya Bocan suruh tidur biar pas bangun udah jalanannya udah normal gitu kan. Tapi di sini dia masih belum tidur, terus dia kayak kelihatan diem gitu, kelihatan gak enak badan kayaknya. Nah, di situ bener-bener miss sampai nanti ternyata tahu-tahu, tungguin ya. Nah, ini tanjakannya curam dan panjang. Mobilnya sampai meraung-raung. Nah, ini agak ngeri nih karena dari sini ngelihatnya kayak tanpa pembatas gitu jalanannya. Dan beneran tikung. Dan Bocan masih ada di daerah Karanghawu. Ini cuma berapa menit ya, mungkin udah mau sejam perjalanan. Tuh, masih bakalan ngelilingin bukit, karena di depan yang kita lihat cuma perbukitan.
Nah di sini Bocan udah khawatir nih karena si kakak tuh masih belum tidur dan dia malah ngeglendot terus di mamahnya kan, malah di Bocan maksudnya. Dia malah ngeglendot terus. Biasanya dia tuh tidur di bangku belakang, tapi ini kelihatannya dia mungkin udah mual parah. Dan di sini Bocan udah mikir, wah kalau tahu kayak gini tuh harusnya minum obat anti mabuk perjalanan ya. Tapi lagi-lagi tetap Bocan nggak berhenti, nggak ngasih minum obat dulu, tetap lanjut. Di situ salahnya sih kayaknya. Jalanannya seperti ini Boboers. Jalanannya mulus sih, tapi belokannya banyak banget. Dan beneran naik-naik ke atas bukit. Nah tuh pemandangannya di bawah laut. Pemandangannya sih bagus banget ya, nggak jauh beda sama yang kita lewatin di Sukabumi kemarin, di Ciletuh maksudnya. Nah ini ada warung, ini namanya Puncak Habibi. Di sini ada warung. Udah 1 jam perjalanan dan kita berhenti karena pemandangannya terlalu sayang untuk diabaikan. Terus juga sekalian mau ngecek kondisi kakak kan. Nah ini Bocan beli minum. Dan jackpot terjadi, si kakak muntah pas banget di rambut Bocan. Udah aduh jangan dibayangin deh, pokoknya udah rambut, punggung udah banyak banget. Akhirnya untung aja di depan warung itu dia nyediain MCK kan. Akhirnya Bocan keramas di situ. Ramas, mandi, ganti baju, aduh. Nah di situ akhirnya si kakak minum teh hangat, terus juga minum obat. Dan akhirnya beberapa menit setelah perjalanan itu si kakak akhirnya tidur. Nah di sini Bocan sempet komplain ke suami karena kata dia jalanannya tuh aman apanya. Iya sih jalanannya aman, tapi nggak aman buat si kakak gitu. Kirain tuh nggak akan separah ini tikungannya, nggak akan separah ini naik ke bukitnya. Ternyata emang harus membelah bukit Boboers. Ini si kakak udah mulai tidur di sini, tinggal adiknya nih yang bangun karena tadi pas si kakaknya jackpot tuh sebenarnya Bocan lagi mangku si adik yang lagi tidur. Dan gara-gara ada jackpot adiknya mau nggak mau bangun. Nah kita udah sampai di mana ini? Pokoknya masih cuma beberapa km dari start awal. Jalanannya pun masih berlika-liku. Nah di sini ada papan penunjuk arah ke Sawarna, tapi sayang banget Bocan nggak sempet mampir karena nah itu kalau ke Sawarna belok situ. Awal Bocan nggak tahu kalau Sawarna tuh adanya di jalan yang akan Bocan lewatin. Kalau misalnya tahu pasti bakalan extend nambah sehari di Sawarna kan. Nah itu sih salahnya, nggak cari tahu lebih dalam karena kalau bakal lewatin Sawarna. Ini jam 12.45 akhirnya ketemu jalan beton.
tapi jalan betonnya baru sampai sini Bobors. Kayaknya masih dibikin apa namanya, masih belum selesai pembuatannya ya. Ada jeda tadi, dan ini jalan yang beton lagi, dan ini pun kelihatan banget belum rampung ya, masih banyak pekerjanya di sisi jalan. Nah, ini area tambang semen tuh, ini penampakan kalau dari atas. Dan ini yang atas ini, kereta ini, konveyor tambang ini panjang banget, beneran panjang banget, gila. Gak kebayang sih itu bikin konveyor itu habis berapa, karena beneran panjang. Perhatiin deh nanti Bobors, panjang banget pokoknya. Itu tuh kayak melembah kayak membelah bukit, sungai gitu loh menyeberangnya tuh. Ini panjang banget. Nah, ini konveyor yang tadi masih lanjut, masih ada terus. Dan itu masih ada tuh di depan konveyornya. Panjang banget kan, padahal ini udah beberapa km dari yang tadi kita lihat start awalnya. Tuh, jalanan di sini dia kesana. Mungkin mungkin lebih mudah untuk bikin di sisi situ sih kayaknya ya. Dan di sini udah mulai banyak truk-truk besar. Walaupun kita bisa lihat pemandangan laut, tapi di sini tuh bukan tempat wisata sih kayaknya. Di sini udah beneran area industri Bobors. Jadi kayak yang di Anyer kalau kita dari Jakarta gitu. Tapi pemandangannya emang beneran cakep banget sih. Di sini banyak truk-truk pengangkut semen. Udah mulai banyak mobil-mobil besar nih Bobors. Kalau tadi di sekitaran Karanghawu kita masih kosong jalanannya, di sini udah banyak kendaraan. Nah, ini hawa industrinya udah berasa banget. Banyak banget pabrik-pabrik semen di sini. Dan kita lihat laut lagi. Ini udah jam 1 siang. Udah bebas dari perbukitan. Kita akan terus menyelusuri laut, tapi nanti bakalan ketemu sama spot kayak perkebunan sawit gitu, dan itu kayak di tengah hutan sih, padahal sebenarnya kebun sawit. Dan kalau dipikir-pikir ya, di sini Bocan ngerasa kayaknya ini kan kita udah masuk ke wilayah Banten ya. Di sini kayaknya Bocan ngerasa Banten tuh banyak banget potensinya gitu. Mulai dari kalau di Anyer kan itu udah emang banyak pabrik ya, dan ternyata di Banten sebelah sininya pun banyak pabrik semen juga. Terus nanti ada perkebunan sawit. Jadi kayaknya Banten tuh harusnya kaya sih, karena emang banyak potensi ekonomi yang ada di sini gitu, selain dari wisatanya juga. Nah, ini sebenarnya harusnya kita makan di sini nih Bobors. Ini adalah Pantai Pangalongan. Ini pasti makan dengan suasana laut tuh pasti asik banget kan. Tapi Bocan skip karena ngerasa masih belum terlalu lapar gitu kan. Padahal ini udah 1:30, tapi ngerasa masih belum terlalu lapar. Terus juga si kakak tuh masih pulesnya tidur. Jadi Bocan pikir ya udahlah, nantilah nunggu di depan. Nah, kalau isi perut bisa ditunda, tapi isi bensin jangan ditunda, karena nggak tahu di depan bakal ketemu SPBU-nya berapa km lagi, jadi kita isi bensin. Nah, ini udah masuk daerah pasar. Sini mulai macet biasa pasar. Ini adalah pasar Malingping. Butuh kesabaran ekstra di sini karena ternyata mobil yang di depan ini mau parkir. Yang mana jalanannya udah nggak ada setelah lagi, dan si ibunya galau mau ngapain, udah keluar masuk ternyata anaknya mau ikut. Ini sumpah ini menguras kesabaran banget loh. Akhirnya diarahin sama tukang parkir.
Nah, di wilayah Banten ini jembatannya lucu-lucu Bobors. Kalau biasanya jembatannya tuh standar lah ya, warna silver satu warna gitu. Ini jembatannya kebanyakan warna-warni, warna pelangi. Anak bocil seneng banget lihat ya. Bilangnya jembatan pelangi. Nah, ini kita nggak lewat bukit, nggak naik ke bukit lagi, tapi jalanannya tetap berliku-liku. Dan ini kita ngelewatin perkebunan sawit luas banget. Nah, ini kebun sawit semua. Suasananya pun udah gelap dan ini mobil mulai dikit lagi nih yang lewat sini. Kalau tadi banyak temennya, di sini kayak mulai ngerasa sendiri lagi. Nah, itu pemandangan perbukitannya bagus banget di sana. Serius yang ke sana? Dan akhirnya hujan mulai deras dan makin deras. Inilah yang titik gelap tadi. Ini adalah titik tergelap dari mendung yang kita lihat tadi. Nah, kita lewatin jembatan Pelangi lagi. Nah, ini udah makin deras banget nih Bobors hujannya. Nah, di sini si kakak udah bangun. Sebenarnya ini udah waktunya cari makan, tapi pas waktunya kita udah mulai lapar, kita ternyata lewatin jalan yang sepi banget, yang beneran di tengah kebun sawit. Jadi nggak ada restoran dan mau turun pun agak susah karena hujan deras. Dan Bocan perhatiin sepanjang jalan ini dikit banget yang jual tempat makan sih Bobors. Nah, ini kenapa nih? Oh, ada perbaikan jalan, masih bisa lewat sih katanya, tapi dijaga sama bukan portal, dijaga sama corn block. Nah, setelah dikasih uang akhirnya kita boleh lewat. Dan ini jalanan rusaknya nih Bobors, perbaikan jalan beton. Nah, di sini nih adalah rusak terparahnya nih. Iya, ini rusak terparahnya Bobors. Karena ini udah ngantri banyak kendaraan banget, itu panjang banget. Jadi lewatnya gantian. Ini jalan rusaknya sekitar 2 km dan butuh beberapa menit buat bisa lewatin jalanan ini karena cuma satu sisi kan. Tuh, ternyata butuh waktu 20 menit untuk melewati jalanan yang lagi dibenerin tadi. Karena emang antriannya udah mulai mengular. Terus jadi kita ganti-gantian dan di sini ini yang rusak parahnya nih Bobors. Bocan sih simpati sama yang naik motor ya, karena walaupun cuma tapi untungnya ini cuma 2 km. Karena pas lagi hujan-hujan harus lewatin jalanan kayak gini itu pasti butuh struggling yang ekstra banget. Nah, kita udah deket sama Labuhan, tapi cuacanya masih hujan dan udah mulai lapar banget. Untungnya Bocan punya perbekalan cemilan roti gitu, jadi bisa lumayan buat mengganjal perut. Nah, akhirnya kita ketemu jalan beton lagi, tapi di sini macet lagi. Biasa deh kalau pasar pasti macet ya Bobors. Ini adalah pasar Picung Pandeglang dan berharap banget ada nemu tempat makan di sini. Nah, akhirnya di Pasar Bojong kita nemuin warung makan nih Bobors, dan ini hujannya udah nggak terlalu deras. Setelah makan jam 4 sore kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, ini adalah penunjuk arah. Nah, habis tikungan ini kita hampir nyungsruk gara-gara patwal di depan ini.
Beneran, mereka tuh nggak kenal nggak kenal alasan kita harus minggir, padahal itu jelas-jelas di tikungan kayak bahaya banget gak sih. Sempet kesel banget Bocan di sini. Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan setelah sempat mengumpat beberapa saat tadi, tapi disensor. Udah dong, astagfirullah. Nah, kita udah deket banget nih sama labuhannya. Dan untuk hari ini Bocan abis dari Grand Ina, Bocan mau nginep dulu di Novus Jiva. Hampir jam 5 sore ini Bocan udah sampai di daerah Labuan, udah deket banget sama tujuan Bocan. Tujuan Bocan hari ini adalah Novus Jiva. Bobers yang belum nonton videonya seperti apa Novus Jiva bisa cari di channel Bocan. Dan kita kembali disambut mendung lagi nih Bobers. Penginapan yang sekeretan. Nah, ini kita udah lihat pantai lagi dan udah kembali disambut hujan. Kalau ngikutin papa jerawatan. Ini kayaknya pantai Carita nih Bobers. Ini pas Sumasep. Dan akhirnya Bocan sampai di Novus Jiva and Resort. Ini Bocan udah pernah review hotel ini, Bobers bisa cek di profil Bocan videonya. Dan abis dari Novus Jiva, Bocan akan nginep di Maldives. Maldives rasanya. Di mana? Tungguin video berikutnya. Terima kasih Bobers.